Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita tetap sehat, selalu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita bersama-sama belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 dan sudah masuk pada pelajaran 3 dengan tema Cita-citaku menjadi anak soleh. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama memahami makna perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi anak soleh atau anak yang baik? Mungkin banyak di antara kalian yang bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi, tentara, dan lain-lain. Itu boleh-boleh saja dan baik. Tetapi lebih baik jika kalian bercita-cita menjadi dokter yang soleh, menjadi polisi yang soleh, menjadi tentara yang soleh, dan lain-lain. Apa soleh itu? Soleh itu artinya baik, anak-anak. Yaitu baik perilakunya dan baik tutur katanya. Ciri-ciri anak soleh diantaranya jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta menghargai pada sesama. Mari kita pelajari perilaku yang menjadi ciri-ciri anak soleh tersebut. Jujur. Jujur lawannya adalah berbohong. Jujur adalah berkata atau berbuat sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur dapat kita lakukan kepada Allah, yaitu dengan cara mentaati perintahnya kapanpun dan dimanapun kita berada. Seperti puasa, sholat, dan ibadah lainnya harus sesuai dengan aturan dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan jujur juga dapat kita lakukan kepada diri sendiri. Contoh, ketika guru menyuruh kita untuk mengerjakan tugas dan melarang untuk mencontek, maka kita harus mematuhinya, yaitu mengerjakan tugas tanpa mencontek, walaupun ada kesempatan untuk menconteknya. Itulah contoh jujur pada diri sendiri. Jujur juga dapat kita lakukan pada orang lain, yaitu dengan cara berbicara atau berbuat sesuai dengan kenyataan. Anak jujur akan dipercaya orang lain, dan sebaliknya, anak yang suka berbohong tidak dipercaya orang lain. Oleh karena itu, kita harus berperilaku jujur. Selanjutnya, ciri-ciri anak soleh adalah bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat berarti menghargai dan bersikap rendah hati, tidak menyakiti hati dan perasaannya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Patuh berarti mengikuti apa yang diucapkan. Jika orang tua menyuruh kita sholat, kita lakukan. Begitu juga ketika guru menyuruh kita belajar, kita pun harus melakukan. Itulah contoh anak yang hormat dan patuh pada guru dan orang tua. Mengapa kita harus patuh dan hormat pada guru dan orang tua? Ada di antara kalian yang tahu, anak-anak? Kita harus hormat dan patuh kepada guru dan orang tua karena keduanya sangat berjasa bagi kita. Apa jasanya?
guru yang telah membimbing dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, dan orang tua yang membimbing dan membesarkan kita hingga dewasa. Oleh karena itu, kita harus hormat dan patuh kepadanya. Selanjutnya, ciri-ciri anak soleh yaitu menghargai pada sesama. Kita harus menghargai orang lain jika kita ingin dihargai oleh orang lain, baik menghargai ajaran yang diyakininya ataupun menghargai pendapatnya. Misal, ketika teman kita yang berbeda agama hendak pergi beribadah ke gereja atau ke tempat ibadah lainnya, kita harus mempersilahkan tanpa mengganggunya. Begitu pula ketika kita bermusyawarah atau berdiskusi dan ada teman kita yang bertanya atau menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan dan menanggapinya dengan baik. Itulah cara kita menghargai pendapat orang lain. Jika kita menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain. Itulah beberapa ciri-ciri anak soleh yang harus kita perhatikan untuk kita lakukan. Apapun cita-cita kita, apakah ingin jadi polisi, tentara, dokter, guru, dan yang lainnya, harus menjadi polisi yang soleh, tentara yang soleh, dokter yang soleh, dan guru yang soleh atau yang baik. Demikian penjelasan singkat tentang tema cita-citaku menjadi anak soleh. Jika kalian masih belum paham, silahkan putar kembali video pembelajaran ini atau baca buku paket dan buku penunjang lainnya di rumah. Sebagai evaluasi pembelajaran, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Berikut tugasnya. Salinlah soal tersebut ke buku tulis, kemudian isi, lalu foto dan kirim ke WA pribadi. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini anak-anak, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Saya berpesan tetap semangat belajar, sholat dan membaca Al-Quran di rumah, dan jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.